Bagi pendaki gunung, khususnya di Indonesia, pasti mengenal gunung yang satu ini, yaitu Rinjani, yang menjadi salah satu gunung terkenal di Indonesia karena keindahannya. Di episode ini, saya akan mengajak pemirsa semua untuk tidak menikmati keindahannya, namun untuk mempelajari geologi sebenarnya yang menopang dari gunung ini. Untuk itu, sekarang kita akan melalui salah satu jalur di Rinjani, yaitu Torean. Secara umum, geologi Pulau Lombok didominasi oleh gunung api kal-alkalin yang berumur kuarter yang terbentuk di atas batuan sedimen klastik neogen, volcanic oligomiosen, dan terobosan yang berumur tersier. Adanya Pulau Lombok karena proses penunjaman lempeng benua Australia ke bawah lempeng Eurasia. Gunung api berumur kuarter tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu kompleks gunung api tua dan gunung api muda. Kompleks gunung api tua terdiri dari dua kompleks, yaitu Gunung Punikan dan Gunung Nangi di sebelah barat dan Gunung Sembalun di sebelah timurnya. Gunung Punikan diperkirakan berumur Neogen Pleistocene, sedangkan kompleks Sembalun berumur 0,45 sampai 0,46 juta tahun, tersusun oleh lava andesitik dan piroklastik. Kompleks gunung api yang paling muda adalah Gunung Api Rinjani yang kita lihat saat ini, dengan proses pembentukan kerucut gunung api yang diperkirakan pada masa 12.000 hingga 6.000 tahun yang lalu. Jadi kalau menurut ilmu geologi ini masih sangat muda sekali. Pada tahap pra-letusan Samalas, jadi sebelum nama gunung ini menjadi Rinjani, dahulunya adalah bernama Samalas, yang pada abad 13 terdapat dua kerucut gunung api, yaitu Gunung Api Samalas dan Gunung Api Rinjani dengan kaldera terpisah. Letusan Samalas pada tahun 1257 menghasilkan kaldera besar dan aliran piroklastik ke Kokok Putih. Kemudian, letusan tersebut juga mengakibatkan sebagian kerucut Gunung Api Rinjani runtuh ke dalam kaldera Samalas. Tahap pasca letusan Samalas ditandai dengan aktivitas vulkanik dalam kaldera berupa gunung api aktif. Kemudian, bentuk kaldera segara anak yang melonjong ke arah barat timur, yaitu yang seperti kita lihat saat ini. Jadi, ini air panas ini berasal dari danau tersebut. Namun, ini lewat bawahnya, yang diduga berkaitan dengan struktur retakan di batuan dasarnya. Jadi dari retakan-retakan tersebut muncullah air dari danau hingga ke sini. Gunung Api Rinjani yang terletak di jalur gunung api kuarter sistem busur Banda dalam bagian barat dibentuk oleh kegiatan tunjaman dasar Samudra Hindia di bawah pinggiran lempeng Asia. Jadi, jalur tunjaman yang terletak di selatan menunjukkan adanya gaya mampatan yang berarah ke utara dan selatan, retakan batuan dasar yang berarah ke barat dan timur yang mempengaruhi bangun kaldera. Dengan demikian,
bisa ditafsirkan sebagai retakan rilis yang disebabkan oleh gaya tarikan. Struktur itu setidaknya terbentuk sejak permulaan zaman Quarter. Jadi di Gunung Rinjani ini, kemudian di air panas ini juga bisa kita buat pedoman bahwa memang benar tumbukan lempeng dari Australia ke Eurasia itu memang benar seperti yang saya sebutkan tadi itu. Jadi kalau kita mendengar ada berita-berita bahwa ada lempeng atau benua Australia yang semakin mendekat ke Indonesia dan akan menabraknya, itu ya memang benar. Tapi tidak hanya sekarang, itu adalah sudah berjuta-juta tahun yang lalu. Dan ini sebagai bukti bahwa Rinjani ini terbentuk juga karena aktivitas tersebut. Dua lempeng besar yang saling menumbuk akhirnya menghasilkan kerucut, dan muncullah dari kerucut tersebut retakan-retakan di dalamnya yang akhirnya uap panas yang berubah menjadi air akhirnya sampai di tempat ini. Begitu sahabat. Jadi sekali lagi, kalau ada berita yang kita tidak tahu asal muasal dari mananya, yang itu disebutkan yang akhirnya merujuk ke kepanikan, kita sebagai orang yang berpengetahuan, karena di channel YouTube ini kita bangun bersama-sama untuk ilmu pengetahuan, dasar-dasar ilmu pengetahuan, supaya kita bisa mawas diri dan introspeksi sebelum kita bertindak ke depan. Karena semua hal itu bisa dilogikakan. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan yang lain.